Kisah diawali dengan menceritakan sebuah narasi tentang kejadian pada 10 tahun silam. Konon, hiduplah seorang pria yang merupakan putra pejabat tinggi negara India kala itu, di mana kejahatannya menggugah nurani seorang pemuda bernama Salim demi menyelamatkan diri. Setelah nekat menghabisi pria tersebut, Salim berkamuflase dengan bergabung menjadi anggota dari pasukan agen rahasia. Setelah bertahun-tahun bergabung di sana, Salim menjelma bagaikan predator yang penjahat manapun bergetar ketakutan saat disebut namanya. Namun begitu keberadaannya berhasil terlacak oleh si pejabat tadi, Salim yang sedang bersama dengan sang istri berikut para anggota yang lain pun dibuat luluh lantah dalam sebuah serangan maut. Beruntung Salim memiliki seorang komandan yang sangat peduli bernama Kumar. Ini orangnya, demi merahasiakan keberadaan Salim, Kumar mencantumkan namanya ke dalam daftar korban yang gugur dalam serangan tersebut, yang padahal Salim sendiri dibawa ke suatu tempat dan disuruh tetap tinggal di sana hingga sekarang. Berlokasi di bawah jembatan saat malam sedang diguyur hujan, ada seekor anak anjing yang terjebak di antara tumpukan sampah. Tak tega melihatnya, Salim pun memungut anjing tersebut sekaligus mengobati kakinya yang mengalami sedikit luka hingga bisa berjalan normal kembali. Saat pagi menjelang siang, para warga berkumpul di suatu tempat sambil menunggu jemputan kerja. Di sisi lain, ada sekelompok preman yang juga merekrut 10 orang pria, di mana Salim pun terpanggil untuk ikut bersama mereka, termasuk seorang pria bernama kita sebut saja Samsul yang ikut menyusul belakangan. Tepat di depan sebuah kantor, satu persatu dari mereka diposisikan sesuai arahan dari ketua preman yang kita sebut saja si Jabrig. Sementara targetnya itu sendiri adalah seorang bapak-bapak yang seketika terlihat tegang. Bagaimana tidak, ia dipaksa bertanggung jawab atas tunggakan angsuran seseorang yang padahal si bapak ini hanya menjadi perantara saja. Dan inilah Dali, seorang bos gangster yang bergerak di bidang pinjaman uang atau kita sebut saja rentenir. Beruntung si bapak adalah sosok yang sangat bertanggung jawab. Ia bahkan sampai rela mengambil pensiun dini dan menjaminkan tunjangan pensiunnya untuk menutupi tunggakan tersebut. Namun, alangkah terkejutnya si bapak ketika Dali memaksanya minum kopi yang sudah dicampurkan zat kimia berbahaya demi untuk mempercepat pencairan uang tunjangan pensiunnya. Selesai dengan pekerjaan barusan dan mendapat jatah bayarannya masing-masing, Salim diajak Samsul ke rumahnya yang tiada lain adalah kedai makan, di mana ia dan Kumar sempat mendatangi tempat tersebut saat pertama kali sampai di daerah ini. Maka tak heran jika ibu Samsul pun nampak tidak asing dengan wajah mereka meski tidak sempat mengenali siapa dirinya. Paatene, tanni pattale karanju poiduvengra mari bayendu odne. 10 hari pasca menemukan anak anjing itu, ada seorang gadis bernama Sonia yang ternyata adalah sang pemilik, sedangkan Salim yang baru selesai belanja dari sebuah minimarket hanya mendapatkan sebuah gelang yang sengaja Sonia simpan sebagai ucapan terima kasih bagi siapa saja yang telah merawat anjingnya tersebut. Sejak kenal dengan Samsul dari pekerjaan kemarin, Salim selalu diajak kemanapun Samsul pergi, termasuk melamar pekerjaan baru di perusahaan ekspedisi. Di sana Samsul mulai bertanya-tanya tentang ketertutupan pribadi Salim. Daripada menulis identitas dirinya pada formulir lamaran, ia justru memilih tidak mendapatkan pekerjaannya sama sekali. Halo, brother. ஒரு வேலைன்னு போனா அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ஐடி ப்ரூஃப் கேட்க தான்ப்பா செய்வாங்க. Saat menyusul Salim yang tiba-tiba pergi, Samsul malah dihadang oleh petugas lalu lintas yang sedang merazia kendaraan. Namun dengan penuh percaya diri, si Samsul menyebut dirinya sebagai anggota geng Dali yang padahal dia hanya bekerja dengan mereka sebentar saja. ஆனா நான் டாலியோட ஆளு. நீங்க எனக்கு ஃபைன் போட்டா அவருக்கு போடுற மாதிரி தெரியுமா? Naas, keputusan Samsul tersebut berujung pada penangkapan oleh anggota geng. Bukan apa-apa, Dali merasa terusik dengan komentar pedas para netizen tentang dirinya. Ternyata ada warga yang iseng memvideo Samsul saat dipukuli polisi di pinggir jalan hingga menjadi tontonan viral emak-emak di sosial media, sekaligus membuat nama geng Dali pun ikut tercoreng.
Terkait hal ini, Dali tidak sekonyong-konyong menghukum Samsul secara fisik, melainkan Dali memintanya agar membalas perlakuan polisi itu di depan umum sambil disiarkan secara live, yang jika Samsul berani melakukannya, Dali akan mengangkat dia sebagai anggota geng, namun jika tidak, maka Samsul sendiri yang akan merasakan akibatnya. அம்மா ஆட்டுக்குட்டி எல்லாம் கசாப்பு தான். Mendengar keterangan Samsul seperti itu, tentu saja Salim tidak tega dan ingin sekali membantunya. Tapi di sisi lain, Salim juga merasa khawatir jika kemudian malah membongkar identitas asli dirinya. Sebagaimana dulu Kumar sempat berpesan agar Salim tidak coba-coba untuk terlibat dalam sebuah masalah baru. ரைட் லெஃப்ட்லாம் வேண்டாம், இந்த உலகமே லெஃப்ட்ல தானே போயிட்டு இருக்கு. Pada posisi sedang terjebak dan dilema itulah, Salim dikejutkan dengan suara anak anjing itu lagi, yang mana setelah dibuktikan ternyata benar. Ia pun bergegas menuju dokter hewan untuk mengobati kedua kaki si anjing yang patah. Namun yang membuat Salim terperanjat bukan semata-mata karena luka si anjing, melainkan keselamatan majikannya alias Sonia yang mungkin saat ini terancam. அவங்களாம் என்னதான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, எதுக்கு பெட்ஸ்? Dan ya, ternyata seisi rumah Sonia porak-poranda akibat sebuah serangan, sedangkan Sonia sendiri sudah berada di rumah sakit membawa adiknya yang terluka parah. Tak lama, datang inspektur polisi bernama Surla, yakni polisi yang memukuli Samsul tempo hari. Menariknya adalah, Surla juga telah mengabaikan laporan Sonia sejak anjingnya hilang. Bahkan yang terakhir, ketika geng Dali menjabel motor ayahnya, tepat pada hari di mana beliau kemudian meninggal dunia secara tiba-tiba. என்ன இல்ல மேல கீழே கைய வச்சாவது. Persis di depan mata Salim yang diam-diam memperhatikan dari kejauhan, Sonia dengan tegas mengatakan bahwa ketika sistem hukum telah runtuh dan para penegaknya berubah menjadi Dracula penghisap darah, percayalah, kelak pasti akan ada sosok pahlawan yang datang membawa keadilan. ஆனா உன்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன். ஏய், என்ன சொல்ற? சொன்னா யாருக்கு கேட்குமோ? Seakan mendapat sebuah panggilan nurani, Salim yang sejatinya tidak terbiasa membiarkan kejahatan pun bertekad untuk mulai bangkit tanpa peduli lagi dengan pesan terakhir dari Kumar waktu itu. Ia letas mendatangi markas geng Dali dan menghabisi mereka yang berada di sana satu demi satu. Beralih ke dalam mall, tepat saat akan digelar sebuah acara peresmian oleh seorang artis terkenal, yang di mana Surla berikut para anggotanya sudah bersiap di bagian keamanan. Sebagaimana rencana Dali di awal, inilah saat yang ditentukan bagi Samsul untuk menebus kesalahannya dengan menjadikan Surla sebagai target jika ingin ibu dan semua keluarganya selamat. பாபி அங்க போ சொல்லுங்க. Bersamaan dengan kedatangan artis yang dimaksud, Samsul yang sudah tidak punya pilihan lain pun berjalan untuk menghajar Surla dengan sebatu di tangannya. Namun pada detik-detik menjelang puncak aksi yang bahkan Samsul pun sudah hampir mendekati targetnya, tiba-tiba Dali mendapat telepon dari Salim terkait 6 anak buahnya yang telah dihabisi, di mana Salim mempertontonkan ke-6 orang tersebut tepat saat tirai simbol peresmiannya dibuka. Ya, ribuan pasang mata seketika terbelalak heran, apalagi Dali yang tak sedikit pun mengira akan dipermalukan seperti ini. Begitu pula dengan Surla yang terbukti gagal total dalam menjaga keamanan di sana. Bagaimana Dali tidak tersulut amarah? Salim yang hanya terdengar suaranya saja justru menganggap bahwa semua ini hanyalah trailer dari semua pertunjukan besar, di mana Dali yang akan menjadi korban selanjutnya. நீங்க இப்படி போனை தூக்கி போட்டு போயிட்டீங்கன்னா நான் உங்ககிட்ட எப்படி பேசுவேன் சொல்லுங்க. Meski diketahui jika 5 dari 6 jasad yang tergantung tadi hanyalah boneka manekin, namun karena yang satunya merupakan anak buah Dali yang paling senior bernama Bobby, maka wajar jika Dali tampak begitu gelisah dan ingin agar Bobby cepat sadar dari komanya demi bisa mengetahui siapa pelaku di balik semua ini. Kembali ke rumah sakit saat Sonia tengah merawat adiknya yang perlahan sudah berangsur membaik. Sejenak, ia dibuat terharu ketika menyaksikan si anak anjing yang tiba-tiba datang menghampirinya. Apalagi saat mengetahui jika ternyata dia membawa beberapa foto dari ke-6 pelaku yang tempo hari telah menyerang rumahnya.
Sadar jika orang di balik semua ini adalah Salim, Sonia pun mengajak dia bersama Samsul untuk mampir sejenak ke rumahnya. Mengetahui bahwa Sonia sedang mencari-cari skuter ayahnya yang disita oleh geng Dali, Samsul yang sejak awal sudah berharap besar menjadi kekasih Sonia pun berinisiatif untuk mengambil skuternya secara diam-diam. Tanpa sadar, Salim ternyata sudah lebih dahulu mendapatkannya. Di saat yang sama di tempat lain, kita dipertemukan lagi dengan Kumar yang dimana kesehariannya dalam mengelola peternakan kuda adalah bagian dari kamuflase semata. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari atasannya terkait pemilik nomor agen 2223 yang tak lain adalah Salim. Ternyata keberadaannya mulai terendus lewat kejadian di dalam mall kemarin bukan tanpa alasan. Tali simpul khusus yang Salim gunakan saat menggantung para korban secara tidak langsung telah mendeskripsikan siapa dia yang sebenarnya. Setelah 6 bulan berlalu, akhirnya Kumar kembali menemui Salim di tempat yang sama, di mana ia tanpa sangat menyayangkan apa yang telah Salim lakukan. Terlepas apapun itu alasannya, Kumar memperingatkan Salim bahwa identitasnya sekarang sudah terbongkar. To protect to die within சொல்லி என்ன வளர்த்தீங்களே அதெல்லாம் ஒரு வேர்ஸா Usut punya usut, tujuan perjalanan Kumar barusan diketahui sepenuhnya oleh sang atasan. Alhasil, Kumar sudah tidak bisa merahasiakan keberadaan Salim berikut tentang info kematiannya. Demi menghindari dampak buruk dari informasi kematian Salim yang dipalsukan tersebut, maka pimpinan tertinggi agensi pun mengeluarkan perintah resmi agar Kumar menghabisi Salim, sehingga berita tentang kematiannya pun benar-benar terkonfirmasi. Di sisi lain, geng Dali memanggil Samsul. Kalau dia mengenali pria misterius di mall tersebut, belum juga menjawab. Ada telepon dari kepolisian terkait laporan Sonia tentang skuter ayahnya yang diambil paksa oleh Bobby. Tapi masalahnya sekarang adalah skuter yang dimaksud terparkir di halaman rumah Dali, dan terlepas siapa yang telah menaruhnya, entahlah. இங்க நிக்குது. இங்கன்னா நேத்து வரைக்கும் இல்ல, இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல நிக்குது. Tak ingin malah terseret ke dalam masalah ini, Dali meminta Samsul agar mengembalikan skuter itu ke rumah pemiliknya saat itu juga. இந்த ஸ்கூட்டர் நான் சொல்ற அட்ரஸ்ல கிட்ட சாவியை வீட்டுக்குள்ள தூக்கி போட்டு போய். Intinya tak mudah bagi Dali CS untuk mendapatkan petunjuk, apalagi kondisi Bobby yang masih belum sadar-sadar juga. Sampai akhirnya ditemukanlah sebuah nota tagihan klinik hewan yang tergeletak di tanah. Namun berhubung kala itu Salim menolak untuk menyebutkan namanya, sehingga sementara untuk Salim sendiri, ia yang sudah berniat untuk segera pergi meninggalkan pulau ini, baru sadar bahwa jam tangannya dijadikan jaminan saat mengobati anak anjing di klinik tersebut. Maksud hati ingin mengantarkan uang tebusan, si dokter yang sepintas bisa mengenali Salim dari kopluknya pun langsung memberitahu mereka dan... Selamat dari serangan barusan, Salim menyelinap di antara kerumunan warga sambil menghindari mereka yang terus mengejar. Beruntung ia dipertemukan lagi dengan si Jabrik CS yang kembali merekrutnya untuk sebuah pekerjaan tanpa sadar. Targetnya kali ini tiada lain adalah Samsul yang tengah diinterogasi oleh Surla terkait kejadian di mall waktu itu. Dianggap mengenali pelaku karena berada di tempat dan waktu yang sama, ibunda Samsul yang baru datang pun tak luput dari gempuran pertanyaan Surla, hingga ketika si Jabrik bergerak maju untuk mendesak kejujuran si ibu dengan cara brutal, spontan Salim menawarkan jasa agar dia saja yang mengatasinya sendiri. Dikira akan berusaha untuk tetap merahasiakan identitas aslinya, Salim justru meminta si bunda untuk berkata sejujur-jujurnya kepada mereka bahwa orang yang sedang dicari-cari adalah pria yang berada di hadapan mereka saat ini, dan inilah yang terjadi. Menyaksikan si Jabrik yang dapat ditumbangkan dengan begitu gampang, Surla pun spontan mengambil sepucuk pistol yang disembunyikan di balik kaos kakinya. Namun sebelum ia bisa melakukan tembakan, si bunda sudah lebih dahulu membakali Salim sebuah silet yang dulu sempat Kumar berikan untuk berjaga-jaga, sampai akhirnya...
Dengan luka sayatan di wajah, Surla kemudian dibawa pergi untuk diamankan, sedangkan di tempat lain, Dali yang baru sampai di klinik hewan langsung merampas uang tebusan juga jam tangan tadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan utama Dali dengan semua ini adalah demi menutupi kerugian aset bisnis pinjamannya semata. Karena ternyata masih banyak minusnya, maka satu-satunya jalan adalah menyandra keluarga Sonia sebagai pihak penjamin. Namun sesungguhnya yang paling penting bagi Dali saat ini adalah melakukan balas dendam kepada Salim yang pasti akan datang menyelamatkan mereka. Dan benar saja, Salim yang tak ingin keluarga Sonia termasuk anjing kesayangannya kembali menjadi sasaran kekejaman dari CS memutuskan untuk menyerah tanpa melakukan perlawanan meski kedatangannya langsung disuguhkan sebuah pukulan. Sempat ada serangan tak terduga dari Surla yang sama-sama berhasrat untuk melakukan balas dendam. Beruntung masih dapat dihentikan oleh Dali yang hanya meminta waktu sebentar saja hingga saat Dali benar-benar akan menggantung Salim seperti yang dialami oleh para anak buahnya waktu itu. Ternyata Samsul diam-diam mengawasi mereka dari arah belakang dan... Masih dalam kondisi pingsan akibat pukulan tadi, Salim dibawa ke sebuah kapal peri dengan mobilnya sekaligus. Samsul berharap supaya Salim bisa melanjutkan pelarian setelah siuman dari pingsannya. Akan tetapi... Alih-alih pergi, Salim yang menyadari jika Samsul sedang dalam masalah pun justru memutuskan untuk kembali menolongnya. Seberapapun menakutkannya masalah yang sedang dihadapi, Salim meyakini bahwa lari dari masalah itu bukanlah sebuah solusi. Faktanya, serangan demi serangan yang dilancarkan anak buah Dali mampu dipatahkan, bahkan ketika Dali sendiri yang terpaksa turun tangan pun dapat terbukti bahwa mengalahkan Salim tidak semudah membalikan kedua telapak tangan. Disaksikan oleh para anak buahnya yang sama sekali dilarang memberikan bantuan, aksi saling jual beli serangan pun tak terhindarkan lagi hingga sampai pada posisi di mana justru Dali sendiri yang semakin terpojok hanya bisa pasrah karena sudah tak sedikit pun memiliki daya dan upaya untuk melakukan perlawanan. Saat Dali benar-benar sudah tak berdaya itulah, Salim meminta dibuatkan secangkir kopi seperti yang digunakan untuk menghabisi nyawa ayah Sonia. Kali ini, Salim ingin supaya Dali juga meminum kopi yang sama pada detik-detik menjelang kematiannya. Tetapi... Saat ini, Dali hanya bisa terdiam tanpa kata. Salim mulai menjelaskan satu hal tentang seorang nasabah yang karenanya ayah Sonia pun ikut menjadi korban. Lewat bantuan dari 5 anak buah Dali yang hingga kini masih dinyatakan hilang, Salim mendatangi si nasabah tersebut. Bukan apa-apa, mereka akan mengembalikan truknya yang telah disita sekaligus melunasi semua hutangnya dari bunga angsuran yang ia cicil kepada Dali selama ini. அவனுக்கு முன்னாடி அழுதுட்டு இருக்காத. Dan yang semakin membuat Dali terharu adalah Bobby termasuk kelima temannya ini ternyata masih hidup. Yang berkat kerjasama mereka lah kebaikan yang menggunakan atas nama Dali bisa tersalurkan. Sehingga tak heran jika nama Dali pun tercatat dan disebut oleh si nasabah sebagai sosok pahlawan. ஏன் நீ எல்லாரையும் நசுக்கி சம்பாதிக்கணும்? கடவுள் சும்மா எந்த கணக்கையும் போடுறதில்ல. Artinya, Dali sudah semestinya menyadari bahwa kekayaan yang orang tuanya wariskan, termasuk bisnis yang saat ini dijalankan, tidak lantas harus membuat dia serakah apalagi bertindak semena-mena terhadap kaum lemah, karena pada hakikatnya Tuhan itu maha adil. Mohon maaf, memiliki harta berlimpah pun tidak akan menjamin ketenangan bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan seperti yang Dali rasakan sekarang. Menyadari akan hal itu, Dali yang merasa bersalah sempat nekat ingin mengakhiri hidupnya dengan meneguk kopi tersebut. Beruntung kopi itu hanya kopi biasa tanpa racun kimia berbahaya. Menurut Salim, menghentikan kejahatan bukan berarti harus penjahatnya yang dihabisi. Justru ketika kejahatan sudah dimusnahkan, bibit-bibit kebaikan pun akan muncul bermekaran pada jiwa si mantan penjahat itu sendiri.
Akhirnya, semua geng Dali berhasil kembali ke jalan yang benar dan hal itu membuat Salim merasa sangat senang. Namun, baru saja ia berdiri untuk beranjak pergi dari sana, tiba-tiba sebuah tembakan jarak jauh mendarat tepat di tubuh Salim hingga jatuh terkapar, di mana Kumar terpaksa melakukan ini atas perintah dari atasan demi meyakinkan dunia luar bahwa kematian Salim kali ini bukan hanya rumor belaka. Tak lama, informasi ini pun sampai ke telinga Pak Menteri lewat ajudannya, namun sulit bagi beliau untuk percaya selama tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri, dan pada kenyataannya, baik Kumar maupun atasannya sadar betul bahwa seorang agen rahasia seperti Salim sangat-sangatlah layak dipertahankan untuk tetap hidup. எல்லாம் அவன் போட்ட பிளான் படி தானே இருக்கு Tamat,